Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan masuk pada pembahasan topik baru yakni tentang irisan kerucut. Nah, pada topik irisan kerucut ini ada 4 subtopik yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah lingkaran, kemudian parabola, kemudian elips, dan yang terakhir adalah hiperbola. Nah, pada kesempatan pertama ini kita akan belajar tentang lingkaran. Pada tingkatan sebelumnya, kalian sudah pernah belajar tentang lingkaran ya. Di tingkat SMP, bahkan di SD, kalian sudah pernah belajar tentang lingkaran. Tapi lingkaran yang akan kita pelajari kali ini tidak seperti lingkaran yang pernah kalian pelajari. Kita akan membahas lingkaran dari sisi analitiknya, dari sisi persamaan lingkarannya. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan lingkaran, Ibu ingatkan dulu bahwa yang disebut sebagai lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, titik tertentu ini disebut sebagai pusat lingkaran dan kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap pusatnya itu yang disebut lingkarannya ini lingkarannya. Nah, setiap titik ini berjarak sama terhadap pusatnya yang disebut sebagai jaraknya itu adalah R ya. Oke, masih ingat ya? Langsung saja kita masuk ke persamaan lingkaran kalau begitu. Yang pertama adalah tentang persamaan lingkaran. Nah, ada 3 jenis persamaan lingkaran yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah persamaan lingkaran, saya tulis PL ya. Persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan berjari-jari, jari-jarinya adalah R. Persamaannya sangat sederhana, yakni X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, silahkan ini diingat-ingat betul. Kemudian contoh soalnya seperti apa? Contoh soal, tentukan, misalnya kayak gini, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan berjari-jari 5 misalnya. Jawabannya adalah pakai rumus ini ya, berarti sangat sederhana. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R kuadratnya adalah 5, berarti 5 kuadrat, yakni X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Oke, selesai. Sederhana ya. Kita masuk ke persamaan lingkaran yang kedua. Yang B, persamaan lingkaran yang berpusat di titik P, A, B koordinatnya, dan berjari-jari R. Persamaannya, rumusnya adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, bedanya di sini ya, ada pusatnya yang ikut dimasukkan ke rumus. Nah, ini silahkan diingat-ingat betul. Contoh soalnya, misalnya begini, tentukan persamaan lingkaran dengan pusatnya titik 6,-3 misalnya, dan jari-jari 5 misalnya. Maka jawabannya ya kita ngikuti rumus ini aja. X min A, A-nya adalah 6 kuadrat plus Y min 3, berarti jadi plus ya, langsung tak plus ya, plus 3 kuadrat sama dengan R kuadrat, R-nya 5, berarti 5 kuadrat adalah 25. Selesai. Sangat sederhana ya. Ini contoh yang pertama, kemudian contoh yang kedua misalnya. Tentukan persamaan lingkaran. Oh bukan, gini aja, saya balik. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran
yang persamaannya adalah X plus 3 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan 8. Nah, jawabannya karena ini X plus 3 gini ya, berarti A-nya sama dengan min 3 ya, berarti min 3. Terus ini B-nya sama dengan 2. Nah, ini adalah R kuadrat, berarti R kuadrat sama dengan 8. R-nya sama dengan akar dari 8 ya. Akar 8 adalah ini R, akar 8 itu 2, akar 2. Berarti jadi pusat lingkarannya adalah ini ya, A, B ya, berarti min 3,2 jari-jarinya R sama dengan 2 akar 2. Selesai. Simpel kan ya? Kita masuk ke persamaan ketiga. Oke. Yang ketiga, C ya. Persamaan bentuk umum lingkaran atau bentuk umum persamaan lingkaran. Yang ketiga adalah bentuk umum persamaan lingkaran. Bentuk umumnya seperti apa? Bentuk umumnya seperti ini. X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, ini silahkan diingat-ingat betul juga. Ini namanya bentuk umum persamaan lingkaran ya. Kemudian kalau bentuk umumnya seperti ini, pusat lingkarannya adalah min A per 2, min B per 2. Jadi koordinat X-nya ini, Y-nya ini. Kemudian jari-jarinya, rumus jari-jarinya, R sama dengan akar dari ini kuadrat tambah ini kuadrat atau min A kuadrat itu A ya, A kuadrat ya, langsung aja ya. A kuadrat per 2 kuadrat itu 4 tambah min B kuadrat itu B kuadrat per 2 kuadrat itu 4 dikurangi C ini. Nah, begini. Ini A ya tadi ya. Jadi bentuk umum persamaan lingkaran itu seperti ini, dengan pusatnya min A per 2, min B per 2, dan jari-jarinya rumusnya seperti ini. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contohnya misalnya seperti ini. Tentukan pusat dan jari-jari dari lingkaran dengan persamaan, ini aja ya langsung ya, dengan persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 2Y plus 4 sama dengan 0. Nah, kita jawab ya. Pakai rumus yang ini ya. Ini kan berarti A-nya sama dengan min 4. B-nya sama dengan min 2 ya. Berarti koordinat yang pertama kan min A per 2. Padahal A-nya min 4, berarti min 4 per 2 sama dengan 4 per 2 ya, berarti 2. Terus min B per 2 sama dengan min, ini min 2 lagi per 2. 2 per 2, 1. Berarti pusatnya udah ketemu ya, 2,1. Sekarang jari-jarinya adalah akar dari ini kuadrat tambah ini kuadrat, atau langsung ini aja ya. 2 kuadrat tambah 1 kuadrat dikurangi C. C-nya adalah yang konstannya ini 4. Nah, sama dengan akar dari 4 tambah 1 dikurangi 4. Berarti ini saling mengurangi ya, berarti akar 1 sama dengan 1. Sudah selesai. Jadi pusatnya
2,1 dan jari-jari sama dengan 1. Udah selesai. Sederhana ya, bisa kan ya? Diingat-ingat betul ya 3 bentuknya tadi itu sangat yang sering keluar adalah itu. Kemudian kita lanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan kepada Ibu. Boleh lewat chat WA, boleh lewat komentar. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua. Bentuk persamaan lingkarannya sudah tahu. Sekarang kita masuk ke kedudukan titik terhadap lingkaran. Kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, misalkan kita punya lingkaran. Aduh, ini anggap sebagai lingkaran ya. Ini misalnya kita punya lingkaran begini, maka kan ada 3 kemungkinan. Yang pertama, misalnya ada titik di sini namanya titik P1, koordinatnya X1, Y1. Bisa juga ada titik di sini. Ini P2, X2, Y2. Terus ada di sini P3, X3, Y3. Misalnya begini. Maka 3 titik ini kan beda-beda ya. Yang satu di luar lingkaran, yang satu tepat pada lingkaran, yang satu di dalam lingkaran. Nah, syarat titik-titik bisa di luar, tepat pada, dan di dalam lingkaran itu seperti apa? Yang pertama, kalau persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka P1 dikatakan di luar lingkaran, di luar dari lingkaran, jika kita substitusikan X1 kuadrat plus Y1 kuadrat nilainya lebih dari R kuadrat. Jadi ini dan ini diganti dengan nilai titiknya, hasilnya lebih dari R kuadrat, maka dipastikan bahwa P1 itu di luar lingkaran. Nah, P2 dikatakan pada lingkaran, tepat pada lingkaran, jika X2 kuadrat plus Y2 kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau sama dengan ya berarti tepat pada lingkaran. Nah, dengan logika yang sama, P3 dikatakan di dalam lingkaran jika X3 kuadrat tambah Y3 kuadrat kurang dari R kuadrat. Gampang ya? Nah, kalau persamaan yang kedua, kalau persamaannya bentuknya L sama dengan X min A kuadrat plus Y min ini ya, Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, bagaimana Bu? Ya sama aja. P1 dikatakan di luar lingkaran jika disubstitusikan ke sini juga. X1 min A kuadrat tambah Y1 min B kuadrat lebih dari R kuadrat. Kemudian P2 dikatakan tepat pada lingkaran jika X1 min A kuadrat plus Y1 min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian P3 dikatakan di dalam lingkaran jika X1 min A kuadrat plus ini pakai indeks yang sama dengan ini aja ya. Ini 2, ini 2. Ini X3, ini berarti Y3 min B kuadrat kurang dari R kuadrat. Oke, gampang ya. Kalau lebih dari itu di luar sama dengan itu tepat pada, kurang dari itu di dalam. Oke, kita masuk ke contoh soal ya biar lebih paham. Contoh. Misalkan contohnya seperti ini. Saya beri 2 contoh soal ya. Yang pertama, tentukan kedudukan titik A 3,5 terhadap lingkaran dengan persamaan X min 2 kuadrat plus
Y plus 1 kuadrat sama dengan 9. Gampang ya, soalnya simple, jawabnya juga simple. Cara jawabnya tinggal kita substitusi. Kita punya A 3,5, kita substitusi ke X-2 kuadrat plus Y plus 1 kuadrat sama dengan 9. Kita cek apakah tandanya kurang dari, lebih dari, atau sama dengan 9. Kita ganti X-nya dengan 3, berarti 3 min 2 kuadrat plus Y-nya diganti 5, 5 plus 1 kuadrat. Kita hitung ya, 3 dikurangi 2 itu 1, 1 kuadrat tambah 6 kuadrat. Ini 1 tambah 36, ini 37. Bandingkan dengan nilai ini kan lebih dari 9. Kalau lebih dari berarti di luar ya. Oke. Jadi kesimpulannya, tadi masih ingat ya? Jadi titik A berada di luar lingkaran. Gitu ya, karena tadi disubstitusi, kemudian nilainya lebih dari 9. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Maaf ini hilang ya, kepencet jadi hilang. Kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Misalkan soalnya seperti ini. Jika titik P, koma 3 gitu aja ya, nama titiknya tidak saya beri nama. Jika titik P, 3 terletak pada lingkaran dengan persamaan X plus 1 kuadrat plus Y min 7 kuadrat sama dengan 25, maka tentukan nilai P. Kita jawab ya. Saya ulangi lagi ya, hilang lagi, kepencet lagi. Tentukan kan gini ya tadi soalnya ya. Jika titik P, 3 terletak pada lingkaran dengan persamaan X plus 1 kuadrat plus Y min 7 kuadrat sama dengan 25, maka tentukan nilai dari P. Ini ya soalnya ya, kita jawab. Karena kita punya P, 3, berarti ini sebagai X, ini sebagai Y. Kita substitusi ke persamaannya. X min 1, X-nya kita ganti P ya, berarti plus ya, P plus 1 kuadrat plus ini punya Y min 7, berarti Y-nya 3. 3 min 7 kuadrat sama dengan 25. Ini kita kuadratkan, hasilnya adalah P kuadrat plus 2P plus 1 ya, ditambah 4, ini 3 min 7, min 4 ya, min 4 kuadrat sama dengan 25. Kita hitung P kuadrat plus 2P plus 1 plus 16 ya, ini ke sana ke kiri jadi min 25 sama dengan 0. Kemudian P kuadrat plus 2P 1 tambah 16 itu 17 dikurangi 25 adalah min 8 ya. Ini kita faktorkan, yang memenuhi adalah P plus 4 dan P min 2 ya, berarti P-nya adalah min 4 atau P sama dengan 2. Lalu ini jawabannya ada 2 ini. Jadi nilai P adalah min 4 atau 2. Selesai. Gampang kan ya?
Oke, Ibu beri latihan soal ya, sampai di sini dulu materinya. Silahkan dipahami, diulang-ulang kalau belum paham. Kalau diulang belum paham juga, silahkan boleh bertanya lewat kolom komentar, japri langsung ke Ibu juga boleh. Nah, soal latihannya adalah ini. Simple kok. Yang pertama, tentukan persamaan lingkaran ya, PL ya, yang berpusat di O aja ya, O 0,0 dan berjari-jari R sama dengan setengah akar 2 misalnya. Terus yang nomor 2, tentukan pusat dan jari-jari dari lingkaran yang persamaannya adalah X-2 kuadrat plus Y-8 kuadrat sama dengan 16. Soal ketiga. Lagi ya, tentukan pusat dan jari-jari lingkaran yang persamaannya pakai bentuk umum ya, X kuadrat plus Y kuadrat min 6X plus 8Y plus 9 sama dengan 0. Yang keempat, ini soalnya sederhana kok, jadi nggak apa-apa ya, saya beri soal 5 soal saja. Yang keempat, tentukan kedudukan titik min 1,1, kedudukan min 1,1 terhadap lingkaran yang persamaannya adalah X-2 kuadrat plus Y plus 1 kuadrat sama dengan 9. Silahkan dihitung. Oh, satu lagi. Jika titik K,5 terletak pada lingkaran yang persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 34, maka tentukan nilai K gitu ya. Maka tentukan nilai K. Oke, sampai di sini dulu. Ada 5 soal latihan ini, silahkan dikerjakan. Kalau kesulitan, baik itu kesulitan memahami materi maupun kesulitan dalam mengerjakan soal latihan, silahkan boleh calling Ibu, boleh lewat WA, boleh lewat komentar di grup atau di video ini. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar, jangan lupa jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.